Malaysia lagi-lagi membuktikan gengsi mereka lebih tinggi dari kemampuan. Apalah Malaysia kalah sampai 3-0, buat malu je. Itulah yang dilontarkan oleh setengah fan dekat Malaysia tau. Dan juga haters Harimau Melaya. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia lagi-lagi membuktikan gengsi mereka lebih tinggi dari kemampuan sendiri. Diundang Indonesia yang peringkatnya cuma 123 dunia, nggak sudi. Katanya sih mau lawan yang lebih menantang. Pilihan pun jatuh ke Cape Verde, tim Afrika peringkat 72 FIFA. Hasilnya bukan naik level, tapi malah naik pitam. Dalam laga uji coba tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa 3 Juni 2025, Malaysia dipermalukan tanpa ampun. Skor akhir 0-3. Bukan main-main, dibantai di kandang sendiri tanpa saksi, tapi tetap memalukan. Cape Verde mungkin negara kecil, tapi Malaysia berhasil menunjukkan kalau mereka bisa lebih kecil lagi, setidaknya di urusan sepak bola. Ranking FIFA Malaysia 131, tapi gaya mereka nomor 1 se-Asia Tenggara. Kalau sepak bola itu soal adu gengsi, mungkin Malaysia sudah juara. Sayangnya, pertandingan tetap ditentukan di lapangan, bukan di ego yang ketinggian. Kemarin imbang match pertama lawan Cape Verde, peringkat 72 dunia aja udah teriak-teriak kayak baru angkat trofi. Sekarang match kedua dibantai 3-0 sama Cape Verde, alasannya langsung closed match guys, uji coba doang kok. Lah kemarin juga friendly bang, napa joget? Katanya ada pemain La Liga grade A, tapi pas main kok kayak grade anak magang. Terus ada pemain misterius tiba-tiba ikut latihan, asal-usul nggak jelas. Ini timnas apa audisi pemain keturunan Got Talent? Setiap kalah katanya, belum padu, bukan skuad utama. Strategi disimpan buat Vietnam. Lah, strategi apa? Parkir bus 3 tingkat? Apalah Malaysia kalah sampai 3-0, buat malu je. Itulah yang dilontarkan oleh setengah fan dekat Malaysia tau. Dan juga haters Harimau Melaya. Okey, bagi aku relax lah. Ini adalah perlawanan persahabatan tertutup. Okey, perlawanan persahabatan tertutup ni banyak benda lah yang kita nak kena tengok dalam pasukan kita. Pasal tu dia buat tertutup. Daripada segi nak uji daripada segi taktikal, nak uji daripada segi persefahaman pemain, nak tengok siapa yang serasi kat bahagian ni. So banyaklah uji kaji yang nak dibuat dalam perlawanan secara tertutup ni sebenarnya. So untuk perlawanan secara tertutup ni, kita tak bolehlah anggap dia ni sebagai kayu ukur sebenar untuk pasukan kita. Lagi satu, pemain-pemain warisan kita yang baru-baru dimasukkan ni semua pun, dia orang ni masih baru, dia orang masih perlukan persefahaman, kombinasi dengan dengan di bahagian-bahagian masing-masing, dengan taktikal daripada coach. So banyak aspek yang perlu dikaji. So relax lah. Kalau kau nak menang je, baik kau suruh keluar main yang main. Keluar main, baru boleh menang. Ini perlawanan tutup. Tunggu 10 hari bulan ni kita tengok. Okay? Dan aku difahamkan untuk malam ni juga, kebanyakan pemain ada pemain tempatan yang diturunkan. So apa tujuan dia sebenarnya? Mungkin dia nak tengok daripada segi taktikal, pemain yang mana serasi yang nak diturunkan nanti. Yalah korang ni relax lah. Aduh baru perlawanan tertutup. So kita tengok lepas ni macam mana. Dan aku yakin pada 10 hari bulan ni korang akan nampak skuad Harimau Melaya yang ready untuk bersaing. Tapi kalau lawan Vietnam nanti kena titik dengan Vietnam, kena belasah dengan Vietnam, korang nak tahu itu lainlah cerita. Relax. Okay, so good luck to Harimau Melaya. Okay, pastikan kita menang lawan Vietnam nanti. Okay, dengan kombinasi pemain tempatan dan juga warisan tau. Bukan macam negara jiran banyak cakap Malaysia ni naturalisasi. Bukan, ini pemain warisan kami lah wey. Bukan naturalisasi. Faham ke tak faham? Okay, so 10 hari bulan adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak di Malaysia. Nak tengok revolusi ni.
tahap mana. Berjaya tak berjaya tu nombor 2 lah. Terpenting bagi aku nak tengok ni macam mana corak permainan revolusi ni nanti. Padu ke tak padu. Okey. Apa-apa pun, kalah atau menang November 6 nanti, Harimau Melaya tetap di hati. Okey. So good luck to Harimau Melaya. Selamat berjuang. Kami sentiasa berada di belakang Harimau Melaya. Tadi malam Malaysia dibantai Cape Verde 0-3 ya guys. Malaysia takluk 0-3 dari Cape Verde dalam laga uji coba kedua. Pertandingan ini kembali dimainkan di Bukit Jalil Kuala Lumpur ya guys. Ini adalah kali kedua mereka bertanding. Di pertandingan ini timnas Cape Verde menurunkan banyak skuad utamanya ya guys. Dan Malaysia pun begitu. Di leg pertama, timnas Cape Verde menurunkan full cadangannya ya guys, makanya bisa ditahan imbang timnas Malaysia. Tapi di pertandingan kedua ini, timnas Malaysia babak belur ya guys. Malaysia babak belur dihajar Cape Verde. Peter Cekoploski telan kekalahan perdana. Dan pada akhirnya ranking FIFA timnas Malaysia ini tambah menurun ya guys, karena dikalahkan Cape Verde. Sekelas Cape Verde aja mereka nggak bisa menang, apalagi sekelas Arab Saudi, Australia. Timnas Malaysia dibantai Tanjung Verde 3-0. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Tanjung Verde di tanggal 29 Mei kemarin, hari ini Malaysia main kedua kalinya lawan Tanjung Verde dibantai 3-0. Buat yang belum tahu, Tanjung Verde ini adalah negaranya Yuran Fernandes, kaptennya PSM Makassar. Di mana Tanjung Verde ini berasal dari benua Afrika dan saat ini menempati rank 72 FIFA. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika, Grup D, Tanjung Verde itu masih memimpin klasmen di atas Kamerun. Dan kalau ini bertahan sampai matchday ke-10, Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya Malaysia ini termasuk hebat. Kenapa? Dia bisa mengajak negara yang kuat untuk bertanding di uji coba internasional. Tapi sayangnya memang Malaysia harus mengakui keunggulan dari Tanjung Verde. Uji coba ini sebenarnya adalah persiapan Malaysia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia. Di mana Malaysia yang tergabung di grup F itu harus bersaing dengan Vietnam untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Asia 2027. Vietnam sekarang memimpin klasmen dengan poin 3 sama dengan Malaysia, tapi unggul selisih gol. Mau tidak mau Malaysia kalau mau lolos ke Piala Asia harus mengalahkan Vietnam. Sedangkan Tanjung Verde juga menjadikan laga melawan Malaysia ini sebagai persiapan untuk menghadapi sisa kualifikasi Piala Dunia. Gimana nih kira-kira? Mampu nggak Malaysia lolos ke Piala Asia nanti? Salam Di Mateo. Hal ini terkait dalam laga uji coba Malaysia melawan Cape Verde yang dilaksanakan 2 kali. Laga pertama dengan skor 1-1 dan laga kedua Malaysia dibantai 0-3. Kenapa Malaysia dikatakan kegedean gengsi? Karena sebelumnya Indonesia sudah mengundang Malaysia untuk mengadakan laga uji coba. Tetapi justru Malaysia malah menolak Indonesia. Bisa jadi karena mungkin masih menganggap enteng Indonesia, karena ranking Indonesia juga masih di 123 kalau nggak salah. Sementara Cape Verde itu berada di 72 kalau nggak salah. Akan tetapi apapun alasan Malaysia, di sini kita bisa tahu Malaysia terlalu kebesaran gengsi, lebih memilih Cape Verde daripada Indonesia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.